باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. هللويا. نسني وطابا كنت آبا تنمو كان بنعتم بخريستوس يسجانبانا رنيوتي الثواب نارشي بسكوبوس كان نيوتنا بسكوبوس رنيوتي نيغومانوس كان نيوتي مبرز فيتاروس نان نسنيو نيوتي منافوس كان نيوتي لايكوس نبهري جانتي نقف سيستيس أنت نخريستيانوس إلو أنت بخريستوس بنوتي تيمتون النوب سيشيتيرو خبي براديسو. Jadi nama saya dari Islam itu saudara, dilahirkan dari kecil adalah Abdul Tahir. Setelah saya naik haji, lalu saya digelarkan Haji Abdul Tahir SAG dari Institut Muslim Indonesia Hidayatullah. Kebetulan saya juga kuliah di salah satu kampus di IAIN Ciputat saudara. Saya mengambil satu jurusan tarbiyah bahasa Arab, dan kami dididik sejak kecil saudara. Untuk keislaman kita sangat radikal, dan orang tua saya sangat radikal karena orang tua saya, papa saya orang Makassar dan ibu saya orang Gorontalo. Berdua sudah mereka naik haji. Jadi saya punya istri 1 dan 2 anak.
Salam kawan-kawan, kembali lagi bersama orang Murtadin. Saya bangga meninggalkan agama saya yang dulu dan ikut Yesus Kristus, Allah yang benar. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang itu mulu ya. Buktikan dalilnya perkataan Yesus sendiri, akulah Tuhan dan sembahlah aku. Saya siap dibaptis. Kalau pikiranmu seperti itu, Anda nggak dibaptis pun tidak apa-apa. Kami tidak memaksa Anda untuk dibaptis dan menuntut sesuai dengan pikiranmu. Kami cuma memberitakan tentang keselamatan yang datang daripada Yesus Kristus. Karena Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia. Kalau dikatakan Yesus adalah Allah, sangat banyak ya. Di dalam Matius 4, ketika Yesus dicobai oleh iblis, Yesus mengatakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ketika Yesus disembah, Yesus juga tidak pernah menolak untuk disembah. Di Alkitab sangat banyak Yesus disembah. Ketika orang-orang Majus menyembah Yesus di depan ibunya Maria, Maria tidak pernah menolak. Karena Maria tahu siapa Yesus. Dia adalah Allah. Dia adalah Mesias, Allah yang harus disembah sampai selama-lamanya. Karena itu nubuatan para nabi zaman dahulu. Sudahkah terjawab? Inilah iman kami. Tidak bisa dipaksakan dengan pola pikirmu. Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus membukakan pikiranmu agar engkau yakin bahwa dialah Allah yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.
Saya ceritakan, sebelumnya saya adalah Bani Kedar, bapak saya dari Arab, ibu saya dari Sunda. Waktu itu saya sebetulnya ingin meninggal karena perdarahan terus. Jadi kepercayaan kalau meninggal sana dosanya diampuni. Tapi ternyata lain, apa yang dipikirkan manusia, kehendak Tuhan lain. Kami dari Malaysia dengan saya setelah tawaf, kami melihat salib di atas tulisan. Sesudah itu di Madinah, di tempat makamnya Nabi Muhammad, dengan tiba-tiba ketika saya sholat subuh sedang baca Qul a'udzu birabbinas malikinas ilahinas, itu dengan tiba-tiba saya melihat ada seorang laki-laki pakai jubah tinggi, setinggi melebihi makamnya Nabi Muhammad. Tapi setelah itu saya pingsan karena melihat sinar dari kepalanya itu. Ternyata waktu pingsan saya dibawa ke awan-awan. Setelah di awan-awan, entah dari apa kok dari mulut ini mengatakan, Isa, 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 aku nggak mau mati di sini. Aku mau dikumpulkan dulu dengan anak-anak. Akhirnya karena saya menendang kaki, tangan juga ikut ke kanan ke kiri. Jadi mereka marah. Ibu kok sholat subuh dikatakan Isa, ibu rupanya kemasukan setan, katanya begitu. Tapi ya puji Tuhan, setelah saya merenungkan, akhirnya setelah saya pulang, saya membaca Taurat dan Injil dari Al-Quran. Ternyata saya baru tahu bahwa Alkitabah itu adalah untuk Taurat dan Injil, kitab suci umat Nasrani. Kalau Alkitabi adalah Al-Quran. Jadi artinya kitab suci umat Islam. Dan waktu saya belajar di sana, yang diajarkan tuh yang terpenting, ibu harus mengerti bahwa di dalam surat Nabi Muhammad diturunkan ada ayat yang hak, ada yang batil. Nah itu harus tahu perbedaan antara yang hak dengan yang batil. Akhirnya baru saya tahu kok pengajarannya lain dah. Yang hak yang bagaimana? Yang hak itu yang membenarkan isi kitab-kitab sebelumnya. Contoh Ali Imran, bahwa Al-Quran itu membenarkan isi kitab-kitab sebelumnya. Jadi di situ ada Allah berfirman, Hei Isa, aku akan mewafatkanmu dan mengangkatmu ke sisiku, dan pengikutmu akan kujadikan lebih mulia atau di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Terus saya kaget, loh katanya Isa Al-Masih tidak wafat dan tidak disalibkan, tapi orang lain. Nah dulu saya waktu jadi Bani Kedar, di surat An-Nisa ayat 157 dikatakan, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, tetapi di bawahnya bertentangan. Isa tidak mati dan tidak disalibkan, karena yang disalibkan orang lain. Nah itu saya waktu masih Bani Kedar percayanya itu, bahwa Isa tidak mati, tidak wafat dan tidak disalibkan, tapi Isa diangkat ke sisi Allah. Tapi terus ada di surat Yunus, surat Nabi kepada Nabi Muhammad, kalau kamu ragu-ragu tentang apa saja isi Al-Quran yang hak, yang membenarkan isi kitab-kitab sebelumnya, bertanyalah ke umat Nasrani, yaqra'unal kitaba min qablika. Bertanya kepada umat Nasrani yang sudah membaca kitab-kitab sebelumnya. Sesudah itu saya tidak berani menanyakan ke orang Nasrani. Saya nanti dibohongi. Jadi saya bacanya dari Al-Quran, mengikuti. Harus bertanya, ketika saya bertanya, ya bertanya. Ke depan saya kebetulan orang Batak. Jadi bertanya, apakah benar Isa Al-Masih? Iya Bu, Isa Al-Masih wafat dan dibangkitkan, hidup kembali menjadi Tuhan. Gitu. Puji Tuhan, akhirnya saya terima Yesus sebagai Tuhan. An-Nisa 4 ayat 159. Tidak seorang pun
dari orang-orang kafir min ahlil kitabi sampai sekarang yang beriman kepada Isa. Terus di ayat 162-nya ketuhanan, orang-orang yang berilmu mengatakan bahwa ketuhanan, percaya dengan ketuhanan Isa. Akhirnya saya baru percaya bahwa Isa masih itu karena Al-Quran yang diterjemahkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Penerbitnya CP Jaya Sakti Surabaya mengatakan mukadimah artinya Al-Maidah artinya hidangan. Tapi disebut juga Isa Al-Masih adalah penyelamat. Al-Munkid itu artinya Isa Al-Masih penyelamat pengikut-pengikut setianya dari azab Allah. Nah, akhirnya saya mulai saat itu karena suruh bertanya umat Kristen, jadi saya beli buku. Tidak bertanya, saya mau belajar sendiri begitu. Akhirnya puji Tuhan, saya disekolahkan Alkitab, tapi saya tidak sampai selesai. Saya hanya tidak ingin jadi pendeta, saya ingin penginjil yang memberitakan kebenaran. Puji Tuhan, saya diutus Tuhan, karena waktu itu saya dapatnya dari Yesaya 61. Saya pertama tidak langsung menginjil, tapi hanya kesaksian. Saya hanya diminta kesaksian. Tapi setelah sekolah Alkitab, saya nggak mau selesai, saya menginjil. Akhirnya Tuhan kirim di Bali 3 bulan saya. Terus waktu itu di Solo ada sekolah Alkitab yang tidak bayar. Jadi hidup mereka dari cocok tanam. Jadi saya mengajar Taurat dan Injil dari Al-Quran. Jadi ternyata di dalam Al-Quran Al-Maidah dikatakan kalau ada umat Nasrani setelah perjamuan kudus makan hidangan yang dari surga terus mengingkarinya, maka Tuhan akan menyiksanya dengan siksaan yang belum pernah diberikan kepada seorang pun manusia. Sebab oleh karena itu saya bertambah kuat imannya. Oh, kalau begitu ya sudah, saya mau dibaptis. Akhirnya saya dibaptis di satu gereja. Nah, itu puji Tuhan, setelah dibaptis saya baru diutus oleh Tuhan. Saya dipercayakan bawa firman ke Madiun, ke panti asuhan, ke Surabaya, ke Bali. Ya puji Tuhan, di Bali kemuliaan Tuhan dinyatakan, sampai ada orang-orang yang dibaptis. Pokoknya setiap saya yang saya singgahi, yang saya sampaikan firman, itu puji Tuhan, ada aja orang yang dibaptis itu. Shalom, satu tubuh Kristus. Saya Rifren Muhammad Paulus Nur Rohman Tambunan. Saat ini sudah berada di kota Dumai. Ini anak rohani saya. Ini nduk kami terkasih, ya kan? Bribka Ika Wulandari, ya kan? Ya kan? Beliau anggota dari Polres Dumai. Ya, sama dengan saya latar belakangnya. Dipilih oleh Tuhan dan dikasih oleh Tuhan. Menerima anugerah keselamatan dan hari ini menyaksikan Tuhan. Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Bersama Tulang Licento, kami sedang menikmati sarapan pagi, Indomie goreng, jamur, sarden, dan nasi putih. Karena sebentar kami akan meluncur ke Batam, meneruskan perjalanan kami. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, kami dengan latar belakang yang bukan orang percaya dan diubahkan menjadi percaya, itu karena anugerah. Kami tidak pernah pingin jadi orang Kristen, sekali lagi. Tapi di saat dia, Yesus Kristus Tuhan, Hadda Suratul Mustaqim, Isa Al-Masih anak Maryam itu datang dalam hidup kami berusaha menolak. Berapa kali Dok menolak, Dok? Berapa tahun? Berapa tahun? 7.
7 tahun terus bersembunyi. 7 tahun terus bersembunyi. Bersembunyi dengan identitas Kristus. 7 tahun bersembunyi dengan identitas Kristus. 7 tahun bersembunyi untuk menyatakan imannya kepada dunia bahwa dia adalah sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Tapi Tuhan ubahkan, ada keberanian. Saya mengenal dia itu April 2017. Pertama kali saya KKR di Kota Dumai. Dari situ kami menjadi keluarga terkasih. Ya, sampai sekarang. Mungkin orang di luar hidupnya, saya orang yang paling dekat. Bersama istri terkasih. Kamilah papi maminya saat ini yang sangat mengasihi dia. Dimanapun, kapanpun, dalam medan tempur apapun. Kami ada. Dan hari ini dia terus menyaksikan Tuhan. Menyaksikan Tuhan, menyaksikan Tuhan. Dan semuanya Tuhan tuntun, Tuhan ubahkan. Dan semuanya ajaib. Dan segala sesuatu sedang menuju kesempurnaan di dalam kasih Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 1 ayat 7. Saya ingat. Segala pencobaan, segala pergumulan itu tujuannya satu, memurnikan imanmu. Untuk apa? Mendatangkan masa yang tepat agar engkau menerima pujian, kehormatan dan kemuliaan di saat waktunya Tuhan dinyatakan, ya kan? Ya, kami sudah nyetir 12 jam non-stop. Kami balik-balik tidur, tapi kami sempat 12 jam itu dari Medan menuju Dumai, kami sempat tidur di Wuling, ya kan, mission car, ya kan. Bahkan kami sempat fellowship 2,5 jam di 50, ya, bersama hamba-hamba Tuhan di sana, Pak Pendeta di sana, keren. Kita sedang menyiapkan revival dan pemuritan di 50 Kabupaten Batubara. Ini keren banget. Jadi ini saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan pernah lelah untuk menyatakan kasih Kristus. Kalau kami bisa diubahkan, yang dulu sangat membenci Kristus, apalagi Anda yang sudah lahir sebagai orang Kristen. Walaupun itu karena keturunan, ubah paradigmamu. Kristen adalah panggilan, bukan karena warisan. Salam kemenangan.